Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini berada, baik di Makau maupun di Hong Kong. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Amin. Allah yang mengasihi kita tetap ada sampai hari ini. Kita memasuki tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian, kita mulaikan ibadah kita kali ini. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Hallelujah.
Shalom jemaat Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 di minggu pertama hari ini. Karena situasi kita masih belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah, namun kita dapat beribadah melalui virtual YouTube hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satukan hati kita dalam ibadah dengan votum dan salam. Kita berdoa. Ibadah pada minggu ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita membaca nas pembimbing dari Ibrani 6 ayat yang ke-11. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dialah Allah kita, Dialah kekuatan kita, dan Dialah gunung batu kita. Kita boleh berjalan di dalam hadirat Tuhan, kita boleh berjalan menikmati hidup ini, karena kita selalu ada dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita katakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kau menang.
Mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita bermazmur. Mari kita buka mazmur kita, yaitu Mazmur 23, 1 sampai dengan 6. Ya, sekali lagi, Mazmur 23, 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak sekali perkara yang boleh kita lewati di tahun 2020. Tetapi Tuhan yang selalu mengasihi kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan mampukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Mari kita katakan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita semua diarahkan di dalam kehidupan kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Walaupun di sekitar kita dunia makin sulit, namun hari ini kita kembali dikumpulkan di minggu pertama. Kita akan beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun ini, di minggu pertama di tahun 2021, kami kembali lagi dikumpulkan dalam ibadah dan juga di dalam persekutuan dengan firman Tuhan melalui khotbah yang akan kami dengar hari ini. Tuhan berkati supaya firman ini dapat memberikan kepada kami landasan iman yang kuat, landasan iman yang kokoh dalam menghadapi keadaan dunia yang makin sulit dan makin tidak menentu ini. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati semua kami yang mengikutinya masing-masing. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan dasari khotbah atau renungan firman Tuhan hari ini dengan teks firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagia kita semua yang mendengarkan, merenungkan dan mengamalkannya dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dari teks firman Tuhan ini saya mengambil satu tema untuk kita renungkan, ialah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun 2021. Walaupun kita memasukinya, segala sesuatu tidak berubah. Tahun bisa berganti, segala sesuatu tetap ada. Bahkan juga yang lebih lagi perlu kita perhatikan ialah bahwa kehidupan atau situasi dunia nampaknya semakin sulit dengan kondisi yang kita alami mengakhiri tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru ini dengan keadaan yang tidak berubah, yang kelihatannya semakin sulit, khususnya untuk COVID yang kita alami, keadaan keamanan dunia, keadaan kesehatan dunia, keadaan politik dunia, begitu banyak hal yang tidak pasti kita hadapi. Nah, itulah kondisi dunia saat ini yang sangat mencekam, yang tentu mengkhawatirkan, menakutkan bagi kehidupan manusia di bumi saat ini. Sehingga kelihatannya dunia semakin terasa tidak aman, tidak menentu arahnya. Namun kita melihat hal yang sama juga dialami oleh umat Tuhan, yaitu umat Tuhan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel sekitar tahun 600 sebelum Masehi, pada zaman pelayanan Nabi Yeremia. Sehingga kalau kita memperhatikan, Nabi Yeremia juga berada di dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Namun
Walaupun demikian, oleh karena akibat dosa mereka harus terbuang, tetapi situasi yang sulit itu, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi disebutkan, ada pengharapan yang pasti. Ya, pengharapan yang pasti itu diperoleh karena ada jaminan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita untuk di tengah dunia yang begitu sulit dan begitu tidak pasti, khususnya memasuki tahun ini. Namun kita belajar bagaimana kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti kita akan peroleh karena ada 3 hal kita akan renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Ada 3 hal. Hal yang pertama, itulah tentang fakta kehidupan manusia. Fakta kehidupan manusia. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 1, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yeremia 3 ayat 1, Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Itu disambung ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Hal pertama tadi saya sudah katakan, itulah kita akan melihat tentang fakta kehidupan manusia. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa umat Tuhan di dalam pembuangan ke Babel pada masa pelayanan Yeremia sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Dan saat itu menjadi masa yang sulit bagi umat Tuhan. Masa yang sangat berat bagi umat Tuhan, masa yang penuh dengan penderitaan, ya. Karena apa? Mereka tidak lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mereka berada di tempat pembuangan. Sehingga Yeremia dikatakan di sini, Yeremia mengatakan dalam ayat 1 tadi, akulah orang yang melihat sengsara itu. Dia sebagai saksi mata yang menyaksikan kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan kesengsaraan ini akibat daripada hukuman Tuhan karena ketidaktaatan umat Tuhan. Sehingga disebutkan sebagai cambuk murka Tuhan dalam ayat 1. Bahkan dipakai istilah lagi bahwa ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan. Tempat penderitaan sepertinya dibawa, Tuhan menghalau lalu membawa ke tempat kegelapan. Itulah kondisi. Dan Yeremia mengatakan dia menyaksikan penderitaan itu. Nah, berbicara tentang menyaksikan, tentu kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita menyaksikan sekarang dengan mata kepala apa yang terjadi sekitar kita, berita-berita yang kita dengar, dan sebagainya, yang tentu membuat kita kegelisahan, ketakutan, karena kesusahan penderitaan yang tidak henti-hentinya. Kita pun menjadi saksi untuk menyaksikan situasi yang terjadi saat ini. Namun kita akan melihat fakta yang berikut dikatakan di sini ialah bahwa bagaimana di dalam kesengsaraan itu dia berseru kepada Tuhan dan dia katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Di dalam kesengsaraan, kesusahan, tapi Yeremia katakan kepada Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun. Jadi, di dalam kesengsaraan yang dialami itu, dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat. Nah, tentu hal ini pun kita alami dalam hidup kita. Di dalam pergumulan kesusahan, kepada siapa lagi kita lari? Kita selalu bawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memperhatikan kita sebagaimana doa dari Yeremia ini. Supaya Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Kalau kita memperhatikan situasi ini, membawa kita untuk sungguh menyadari bahwa walaupun kita ada dalam penderitaan sebagai fakta, tetapi jangan lupa
kita juga harus berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan setiap situasi yang kita alami. Ini mengenai fakta tentang kehidupan manusia. Yang kedua yang kita akan renungkan, itulah bagaimana tindakan untuk memiliki pengharapan yang pasti. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memiliki pengharapan yang pasti. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Hal-hal ini yang aku perhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Memang penderitaan atau situasi yang kita alami sebagai manusia tidaklah mudah. Sebagaimana yang dialami oleh Yeremia. Penderitaan yang dialami dalam masa pembuangan tidaklah mudah. Di samping penderitaan yang dialami, tetapi juga menyadari bahwa akibat daripada hukuman Tuhan, Tuhan membuang. Sehingga tentu penderitaan di sini bukan hanya penderitaan fisik yang dialami, tapi juga penderitaan jiwa, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak lagi melihat bait suci Tuhan untuk tempat mereka beribadah. Satu tempat yang asing di mana mereka berada. Sebetulnya itulah penderitaan yang paling dalam. Saudara, di saat berbicara tentang penderitaan, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa penderitaan fisik itu masih lebih ringan daripada penderitaan rohani. Di saat kita jauh dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki relasi dengan Tuhan, itulah sebutan penderitaan yang paling dalam. Itu disebut penderitaan jiwa, penderitaan batin. Ya. Hal yang kedua atau poin yang kedua, yaitu tindakan untuk memiliki pengharapan yang pasti. Bagaimana tindakan kita untuk memiliki pengharapan yang pasti? Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Dalam ayat yang kita baca, Yeremia di dalam pernyataan mengatakan bahwa jiwaku selalu teringat akan setiap pergumulan ini dan tertekan dalam diriku. Penderitaan membawa hati yang tertekan. Ya. Situasi yang sulit membawa hati yang tertekan. Itu dialami oleh Yeremia. Memang inilah kenyataan. Tapi satu hal yang menarik, itulah dikatakan, walaupun di dalam penderitaan, namun di saat yang sama, ia juga memperhatikan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Satu sisi merasakan ada penderitaan, ada tekanan, ada kesulitan. Tapi di saat yang sama, dia katakan di sini, hal-hal ini yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Itulah tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan itu yang membuat, dikatakan di sini, itulah membuat aku berharap. Saudara, memang akan lebih gampang, akan lebih mudah di saat seseorang berada dalam kesulitan, kesukaran, penderitaan, dia akan mengatakan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak sayang saya. Akan lebih gampang berbicara seperti itu. Akan begitu sulit dia di dalam penderitaan, akan begitu sulit dia akan mengatakan Tuhan itu baik. Karena kebanyakan orang mengatakan Tuhan itu baik itu di saat dia merasakan semuanya aman, semuanya gampang, semuanya tidak ada kesulitan. Tapi akan sangat sulit di saat seseorang dalam kesusahan,
lalu dia akan katakan Tuhan itu baik. Tetapi kita melihat Yeremia di sini berbeda. Di satu sisi dia mengetahui bahwa ada tantangan, ada kesulitan. Tapi di saat yang sama dikatakan dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia mengingat akan kasih setia Tuhan. Sehingga dalam ayat-ayat tadi begitu jelas. Satu segi dia merasakan begitu tertekan, tapi satu segi dia katakan, aku memperhatikan hal-hal itu. Itulah kebaikan Tuhan, maka aku berharap. Saudara, inilah poin di mana orang di dalam kesulitan, dia akan memiliki pengharapan karena memiliki sikap ini. Ya. Yaitu di tengah penderitaan, tapi dia akan tetap merasakan, dia akan tetap memikirkan, dia akan tetap memperhatikan kebaikan Tuhan baginya. Maka kebaikan Tuhan baginya itu akan memunculkan pengharapan baru. Bahwa Tuhan akan pasti menolong, Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar. Sebetulnya inilah yang menjadi harapan kita semua. Di tengah situasi yang sulit saat ini memasuki tahun 2021 dengan banyak hal yang tidak pasti ini. Tapi jangan kita berakhir di situ dengan melihat kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan. Tapi mari di tengah tantangan kesulitan itu, kita ambil waktu untuk juga memikirkan tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kita. Dan hal itu begitu jelas dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud juga dalam mengungkapkan dengan hal yang sama. Di tengah penderitaan, ya, dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi di dalam lembah kekelaman itulah, di situ juga gada dan tongkat Tuhan menyertai. Dan itu yang memberikan pengharapan. Inilah yang dapat kita lihat. Tindakan, pemikiran, sikap hati kita. Untuk memiliki pengharapan. Kembali kita dapat pahami ialah bahwa di saat kita berada dalam kesulitan, di saat kita berada dalam penderitaan, jangan berakhir di situ. Tapi justru di saat itulah kita diajak untuk memikirkan kebaikan Tuhan, memikirkan penyertaan Tuhan, memikirkan gada dan tongkat dari Tuhan yang menghibur dan menyertai kita. Sehingga untuk menjalani tahun ini dengan banyak hal yang tidak pasti seperti ini, ya, mari kita kembali kepada memikirkan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang akan memunculkan pengharapan yang pasti dalam hati kita. Hal yang ketiga yang akan kita renungkan ialah Tuhan adalah jaminan pengharapan kita. Ya. Tuhan adalah jaminan pengharapan kita. Sebelum kita melihat, kita akan lihat di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29. Di situ Yesus memberikan jaminan bahwa bahwa di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan, ya. Di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Berbicara tentang Tuhan adalah jaminan dalam hidup kita, jaminan pengharapan kita. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas, di dalam aku, kamu mendapat ketenangan. Ya. Hal ini akan membawa kita kepada memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dan memiliki pengharapan yang pasti itu, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat kebaikan Tuhan itu? Kita akan lihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari bagian Alkitab yang kita baca tadi. Yang pertama ialah bahwa kita memahami, mengerti,
bahkan juga meyakini akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara sekalian, jaminan pengharapan kita yang pasti ialah kita memiliki pemahaman, pengertian tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Penderitaan, kesusahan bisa datang, tetapi kasih setia Tuhan itu tetap selamanya. Sekali lagi, penderitaan, kesusahan bisa datang, tapi akan berakhir. Ya, ini poin. Penderitaan, kesusahan bisa datang, tapi akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Ya. Bahkan Alkitab katakan selalu baru tiap-tiap hari. Ya. Ini menarik. Ya. Sekali lagi bahwa penderitaan, kesusahan bisa datang, tapi saatnya akan berakhir. Tapi satu hal yang tidak berakhir, kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru tiap-tiap hari. Dan di saat kita meyakini akan pernyataan firman Allah seperti ini, maka kita akan tetap memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pudar, karena kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, menjamin dengan kasih setia dan rahmatnya selalu baru tiap-tiap hari dalam hidup kita. Selalu baru tiap hari. Kita dapat menikmati itu di saat kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Benar, rahmatnya selalu baru tiap-tiap hari. Yang kedua, dari poin yang ketiga, bagian yang kedua, kita akan lihat ialah bahwa Tuhan menjadi bagian kita dalam ayat yang ke-24. Ya, Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kembali kepada pernyataan Yeremia. Dikatakan Tuhan adalah bagiannya. Walaupun berada dalam penderitaan, kesusahan, di pembuangan, tetapi satu hal yang menjadi miliknya ialah dia katakan Tuhan itu bagianku. Saudara, dalam kehidupan kita sekarang apa yang menjadi bagian kita? Apakah harta, kedudukan, atau nama, popularitas? Apa yang menjadi bagian kita? Mari kita belajar dari Yeremia bahwa dikatakan Tuhan adalah bagianku. Dan bagian ini bukan bagian yang kecil, tapi bagian yang besar, memenuhi kehidupannya. Tuhan menjadi bagian kita, itu sudah cukup. Ya. Tuhan menjadi bagian kita, itu sudah cukup. Kita bisa mencari harta, mencari segalanya, tetapi semua satu saat akan berlalu. Saudara, belakang ada banyak informasi. Sekarang ada orang menjadi kaya juga ketakutan. Karena apa? Di saat menjadi kaya, akan menjadi incaran orang untuk membunuh, sehingga kekayaan akan diambil. Di saat kita menjadi kaya, akan menjadi incaran orang untuk merampok, mencuri. Sehingga kita lihat bahwa kehidupan ini tidak aman. Orang makin kaya bukan tambah aman, tambah sulit, tambah susah hidupnya. Ya, tambah tidak aman. Sehingga kita melihat di sini bahwa kalau Tuhan menjadi bagian kita, itu yang akan membawa kita kepada ketenangan jiwa. Karena Dia akan memenuhi hidup kita, Dia akan menjamin hidup kita. Oleh karena itu kita berharap kepada Dia. Di dalam Dialah jaminan yang pasti itu. Tuhan harus menjadi penuh dalam hidup kita. Sebagaimana pernyataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 30 ayat yang Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, Ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata harus dipakai di sini, bahwa Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Ya. Dunia sekarang aku harus makin besar, ya. Orang lain harus makin kecil, ya. Tetapi pernyataan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus yang harus makin besar dalam hidupnya. Aku harus makin kecil, ya. Sebagai orang percaya, kita memiliki pemahaman ini. Yesus harus menjadi bagian kita yang menjadi paling besar dalam hidup kita. Dan kita hanya menjadi yang paling kecil. Maka kita akan memiliki pengharapan yang pasti itu. Karena di saat dia makin bertambah dalam hidup kita, dia akan menjamin kehidupan kita. Ya. Penderitaan, kesusahan bisa datang, tapi akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan tidak berakhir dalam hidup kita. Poin yang ketiga, bagian yang ketiga. Itulah dikatakan Tuhan adalah baik. Dalam ayat yang ke-25. Kita baca di situ. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Untuk memiliki pengharapan yang pasti kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah baik. Dalam keadaan yang tidak baik kita alami, Tuhan tetap baik. Ya. Dalam keadaan susah yang kita alami, Tuhan tetap baik. Dalam keadaan kekurangan yang kita alami, Tuhan tetap baik. Dalam penderitaan sakit penyakit yang kita alami, Tuhan tetap baik. Nah, di saat kita menempatkan Tuhan itu baik, baru kita akan memiliki pengharapan itu di dalam Dia. Ya. Sebab seperti saya katakan tadi, akan begitu gampang orang akan mengatakan di saat di dalam kesusahan, wah Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi saya. Tetapi ingat, perkataan kita harus berubah, harus diubah. Bahwa dalam keadaan sesulit apapun kita, harus tetap kita katakan Tuhan itu baik. Dan bukan hanya satu pernyataan, tapi bukti kenyataan bahwa Tuhan tetap baik bagi kita. Itulah dikatakan di sini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tentu bagi orang yang tidak berharap kepada Tuhan, dia akan mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi bagi saudara dan saya, kita yang selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan baik bagi mereka. Dan di saat kita memikirkan seperti itu, hati kita seperti itu, kita akan tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, bagian yang keempat dan terakhir. Poin yang keempat. Tanggung jawab kita agar kita memiliki pengharapan yang pasti. Apa tanggung jawab kita? Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Dalam masa ketidakpastian di tahun 2021 ini, tidak banyak yang menjanjikan hal yang baik. Ya, tidak ada prediksi-prediksi yang baik yang kita dengar tentang tahun ini. Ya. Kalau tahun-tahun yang lalu seringkali ada orang meramal, oh tahun ini, tahun depan akan lebih baik. Tahun ini jarang kita dengar. Semua orang sedang dalam kesulitan. Nampaknya semua orang berada dalam situasi yang tidak menentu. Ya. Jadi masa depan tidak bisa, tahun yang ada, yang sekarang kita jalan tidak bisa diterka, tidak bisa diduga apa yang terjadi, nggak bisa. Karena kenyataan yang sekarang ada ialah bahwa penyakit makin bertambah. Dunia makin menutup diri satu dengan yang lain. Tidak boleh ada transport ke sana kemari dengan kebebasan seperti pada tahun-tahun yang lalu. Dunia masing-masing menutup diri supaya tidak terjangkit dengan penyakit ini. Itulah kondisi yang kita alami saat ini. Namun ingat, bagaimanapun dikatakan di sini, baiklah kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Apa yang diharapkan? Sekarang orang mau mengharapkan vaksin dari negara-negara yang memproduksi. Itu pun jumlahnya sangat terbatas dan jaminan untuk memberikan kesembuhan pun
tidak 100%, masih diuji coba. Jadi apa yang diharapkan? Manusia sedang dalam keputusasaan, kegelisahan. Tapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita di sini adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Rupanya pertolongan Tuhan adalah jaminan yang penuh. Itulah sebabnya kita dengan tenang, dengan diam, dengan hati yang tertuju untuk menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak ikut panik sebagaimana yang dialami oleh dunia saat ini. Karena kita memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin di dalam Tuhan, mengharapkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan menjaga kita, karena di dalam Dia itu ada pengharapan yang pasti yang kita akan peroleh. Kesimpulan untuk kita ialah bahwa di dalam memasuki tahun 2021 ini, kita sedang berada dalam dunia yang dengan segala keadaan yang tidak pasti. Namun hal ini janganlah menggoyahkan iman kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan yang pasti dan jaminan yang pasti. Karena Tuhanlah tempat sandaran yang layak bagi kita dan tempat sandaran yang tidak runtuh. Oleh karena itu mari kita tetap berharap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Karena di dalam Dia adalah kepastian itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Bagian yang kami belajar secara singkat dan sederhana mengajarkan kepada kami bahwa pengharapan yang pasti hanya dalam Tuhan. Oleh karena itu hati kami diarahkan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, khususnya mengawali tahun 2021 ini. Ajar kami tetap berharap kepada Tuhan, karena di dalam Engkaulah pengharapan itu pasti. Berkati tiap-tiap kami, berkati firman-Mu, supaya kami diteguhkan, dikuatkan dalam menghadapi masa sulit, masa sukar yang tidak menentu mengawali tahun 2021 ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, di Macau, dan semua kami yang mendengar akan firman Tuhan ini. Mungkin kami dalam sakit penyakit, dalam kesusahan, dalam tekanan, dalam ketakutan, kegelisahan akan menyebarnya penyakit ini, dan banyak ketakutan lain. Tapi bawa kami, hati kami, untuk secara diam dan tenang menantikan pertolongan Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di minggu pertama di awal tahun 2021, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berkati tiap-tiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Sehingga keadaan sulit apapun yang kami alami, ajar kami tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan jaminan itu. Kasih setiamu, kemurahan-Mu tidak pernah habis-habis. Selalu baru dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk keluarga Salomo Bangun dalam pelayanan di Australia. Kami doakan Tuhan berkati mereka di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kuatkan mereka, berkati mereka dalam mencapai jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk Provinsi Aceh, satu wilayah di ujung Indonesia bagian barat. Kami doakan untuk wilayah ini supaya Tuhan berkati secara khusus pemerintah daerah
juga gereja Tuhan yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Kami doakan supaya Tuhan berkati anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada di Provinsi Aceh. Tuhan berkati mereka sehingga melalui mereka terang Kristus bercahaya di wilayah ini dan dapat mencapai banyak orang bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa untuk Indonesia, negara kami saat ini. Terima kasih untuk berbagai kemajuan yang sudah diperoleh melalui kepemimpinan Presiden kami dalam membangun bangsa kami, menjaga stabilitas negara kami sampai dengan saat ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati supaya pribadi-pribadi, aparat pemerintah pusat, daerah yang mendukung kepemimpinan Presiden kami dalam menjalankan roda pemerintahan kami untuk kemajuan bangsa kami, supaya Tuhan memberkati, supaya negara kami tetap dalam stabilitas yang penuh, dan juga untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun akibat COVID ini terdampak kepada situasi ekonomi yang juga tidak mudah, namun kami bersyukur pemerintah kami masih memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga bantuan-bantuan sosial itu sampai tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang di dalam keadaan yang tidak mudah saat ini dalam menghadapi penyakit ini. Khususnya juga jumlah yang terpapar sudah melebihi dari 700.000. Kami doakan Tuhan berkati, apalagi sekarang dengan meningkatnya jumlah yang terpapar COVID, sehingga rumah sakit tidak bisa lagi menampung, bahkan juga keterbatasan tenaga medis. Kami doakan Tuhan tolong supaya pemerintah kami diberikan hikmat kemampuan untuk bagaimana menanggulangi berbagai kesulitan yang ada. Dan Tuhan tolong supaya umat Tuhan, orang-orang percaya di Indonesia yang juga berdoa siang malam, kami berdoa supaya Tuhan hiburkan dan jawablah doa mereka. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan, orang percaya di seluruh Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Juga untuk YPP di Batu, kami doakan STTE Tanjung Enim, juga ATI di Kalimantan Barat. Kami doakan kompleks-kompleks yang ada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, mahasiswa yang ada di sana. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk program pelayanan gereja kami dalam memasuki tahun 2021 ini, supaya Tuhan berkati sehingga di tahun 2021 ini Tuhan ada jiwa yang Tuhan selamatkan melalui pelayanan kami. Kiranya situasi pandemi saat ini yang sedang mewabah di seluruh bumi saat ini mengakibatkan banyak orang di berbagai negara untuk mencari Tuhan, percaya kepada Yesus. Karena kami tahu segala sesuatu terjadi adalah tidak di luar rencana Tuhan, tapi berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan ada maksud Tuhan yang tertinggi dalam situasi ini, sehingga banyak orang datang percaya dan mencari Tuhan, sama seperti yang sudah berlangsung beberapa bulan saat ini. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk gereja kami baik di Hong Kong, di Macau, supaya semuanya juga dapat berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami hamba-hambamu yang melayani dalam keterbatasan, tapi kami memberi diri kami secara baru kepada Tuhan, sehingga pakailah kami untuk menjadi alat yang berkenan bagi Tuhan dengan penuh pengabdian dan dedikasi, dengan motivasi yang murni dalam kemuliaan bagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebutuhan pelayanan kami untuk memasuki tahun 2021, khususnya bulan Januari, kami kembali lagi menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sumber segala berkat yang kami butuhkan. Ajar kami tetap memiliki pengharapan itu dalam Yesus, supaya Tuhan akan memberkati dan akan mencukupi akan semua kebutuhan kami di bulan ini Bapa. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang Tuhan gerakan untuk memberikan persembahan-persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang tidak bisa hadir. Mereka ada di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaan mereka, atau mungkin mereka ada di luar, tapi karena tidak boleh berkumpul, mereka ada di taman atau di tempat di mana Tuhan berkati mereka. Bahkan sepanjang mereka mengikuti akan acara ibadah ini, Tuhan, tangan berkat Tuhan ada di atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat orang tua kami yang tidak bisa hadir. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sakit, Tuhan tolong, baik Pak Sukhon, Ibu Susiani dalam pemulihan. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka. Mereka yang juga tidak berani untuk datang ke tempat ibadah akibat COVID ini, Tuhan juga berkati dan hiburkan mereka.
khususnya untuk orang-orang tua kami. Terima kasih Bapak, keluarga yang ada di Indonesia saat ini, keluarga jemaat Tuhan yang tersebar, baik yang ada di Jawa, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan, di tempat-tempat yang lain. Kami doakan Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak di surga untuk pemerintah Hong Kong, kami doakan. Juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, kami doakan supaya Tuhan juga berkati. Sehingga walaupun juga mereka tidak dapat beribadah, mereka melayani melalui YouTube atau melalui virtual, kami juga doakan supaya Tuhan berkati. Pemerintah Hong Kong dalam berusaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan berbagai peraturan yang diberikan dan juga bantuan-bantuan. Kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Jemaat di Hong Kong, di Macau, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami doakan juga di Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini supaya tetap berada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan sudah memberkati di tahun yang lalu, maka tahun ini pun akan terus memberkati dan menolong tiap-tiap kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan kita bersyukur biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan benar-benar menjadikan pedoman untuk kita melewati hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan biarlah persembahan ini kita berikan dengan sukacita, dengan rasa syukur yang boleh ada yang kita miliki. Dan mari kita angkat pujian, ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan biarlah pujian ini sekaligus kita menutup ibadah kita kali ini. Dan mari kita angkat pujian, ku tahu Allah turut bekerja.
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita hari ini. Oleh karena itu kita akan akhiri ibadah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.